Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi edisi Sabtu 4 November 2023. Puji Tuhan, kita diberikan kekuatan, sukacita, dan pengharapan baru melalui kehidupan baru. Mari kita siapkan hati, pikiran kita menyatu dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita akan membaca Matius pasal 15 ayat 1 sampai ayat 20. Mari satukan hati berdoa, mohon hikmat Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, bahwa pagi-pagi benar kami datang membawa seantero kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, karena Tuhan sudah memenangkan kami kembali. Izinkan kami mengisi hati kami, kehidupan kami ini dengan firman kebenaran-Mu. Kami akan membaca Matius 15 ayat 1 sampai 20. Roh Kudus tolong kami agar kami memperoleh hati yang paham tentang kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 15 ayat 1 sampai ayat 20. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapa atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya yang bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Karena itu dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Amin. Berbudaya sesuai firman Tuhan. Itulah tema kita saat ini. Saudara, budaya adalah anugerah dari Tuhan. Budaya menjadi salah satu sarana untuk memuliakan Tuhan, sehingga harus dinikmati dan dikembangkan dalam ketaatan kepada dan di bawah kritik firman Allah. Pengakuan Gereja Toraja pada bab 7 menekankan hal itu. Jikalau tidak demikian, maka penyelenggaraan budaya justru mengecewakan Tuhan. Dalam perikop bacaan kita, Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mempersoalkan tindakan murid-murid
yang tidak membasuh tangan sebelum makan. Sebab perilaku tersebut dianggap najis. Mereka bermaksud memberlakukan sebuah standar kekudusan bagi semua orang. Namun, momen itu dipakai Yesus mengkritik mereka yang memilih melanggar perintah Allah demi adat istiadat mereka dan nenek moyang mereka. Pada saat itu, alih-alih bertanggung jawab atas kehidupan orang tua, mereka justru mempersembahkan apa yang harus diberikan kepada orang tua kepada Allah. Bagi Tuhan, tindakan tersebut sangat munafik. Bahkan Yesus menukas bahwa mereka sama seperti Israel pada zaman Yesaya. Yesus juga mengajarkan kepada orang banyak dan para muridnya bahwa pikiran dan perkataanlah yang menajiskan orang, bukan makanan yang masuk ke dalam mulut dan dibuang di jamban. Murid-murid merasa bahwa perkataan Yesus itu menjadi batu sandungan dan menyinggung orang Farisi. Namun Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya orang Farisi itu adalah orang buta yang menuntun orang buta. Saudara yang diberkati Tuhan, mementingkan diri sendiri jelas bertentangan dengan firman dan melawan kehendak Allah. Berbudayalah dalam terang kebenaran Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Budaya yang saling membagikan hidup satu sama lain. Di sanalah Allah dimuliakan. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk wejangan yang Engkau berikan kepada kami melalui firman-Mu, yang kami percaya ini menghidupkan kami, terkhusus dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Tanpa Engkau Tuhan, tanpa firman-Mu, kami tidak dapat menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Izinkan kami menjalani segala aktivitas kami dalam memuliakan Engkau Tuhan. Sebagaimana kami belajar dari firman-Mu, bagaimana kami harus menggunakan budaya itu, kebiasaan kami, sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami hanya mempermuliakan Engkau. Seluruh keberadaan kami Tuhan, kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Dimanapun kami berada, baik di rumah kami maupun di luar kami, di dalam mengerjakan seluruh tanggung jawab, pekerjaan, dan pelayanan kami. Tuhan, ini kami yang datang berserah kepadamu, sendingkan telingamu, dan ampunilah segala salah dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, selamat beraktivitas hari ini. Nikmati itu dengan memuliakan Tuhan.